Pemirsa, memasuki pekan ketiga Ramadan, stasiun Pasar Senen Jakarta sudah nampak dipadati warga yang akan melakukan mudik lebih awal. Ya, pemirsa, lebih dari 3.000 penumpang bertolak dari stasiun Pasar Senen menuju ke sejumlah stasiun di Pulau Jawa. Pemirsa, hingga tadi pagi suasana di stasiun Pasar Senen nampak ramai dipadati warga yang ingin mudik lebaran. Mayoritas pemudik menuju ke sejumlah stasiun di Pulau Jawa seperti Purwokerto, Yogyakarta, hingga Surabaya. Mayoritas warga memilih mudik lebih awal lantaran mengantisipasi kepadatan jelang lebaran. Sementara itu hingga saat ini sebanyak 70% tiket kereta api dari H-10 hingga H-1 lebaran sudah habis terjual. Sementara di Stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, warga mulai ramai membeli tiket kereta api lebaran. Penjualan tiket kereta api untuk arus mudik dan balik lebaran ini sebenarnya telah dibuka sejak 1 April 2022. Hingga hari ini tercatat sebanyak 234.150 tiket atau 45% dari total tiket kereta api arus mudik dan balik lebaran 2022 telah habis terjual. Di Stasiun Gubeng, Surabaya juga tersedia pelayanan tes antigen bagi calon penumpang yang belum menerima vaksin booster COVID-19. Ya, masyarakat sudah memilih mudik lebih awal. Kita akan pantau bagaimana kondisi terkini bersama rekan Vito Erlangga di Stasiun Pasar Senen dan juga ada rekan Maria Elizabeth di Stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Kita akan ke Vito terlebih dahulu, pemirsa, di Stasiun Pasar Senen. Selamat siang, Vito. Sudah berapa jumlah pemudik yang pergi ke kampung halaman hari ini? Ya, selamat siang, Deta, Ram, dan pemirsa. Dapat kami laporkan bahwa betul antusiasme masyarakat untuk melakukan mudik lebih awal sudah terpantau sejak pagi tadi di Stasiun Pasar Senen. Tercatat berdasarkan data dari Daop 1 Humas PT KAI, pihaknya menyebut pada hari ini tercatat sebanyak 3.638 calon penumpang melakukan perjalanan ke sejumlah daerah di Pulau Jawa, dan angka ini naik sekitar 100 penumpang jika dibandingkan dengan Senin kemarin. Dan berdasarkan keterangan dari Humas Daop 1 PT KAI, pihaknya menyebut memang sudah ada kenaikan namun belum signifikan, dan angka ini relatif sama dengan angka peningkatan jumlah penumpang pada akhir pekan selama pandemi COVID-19. Dan tadi kami juga sempat berbincang dengan beberapa calon penumpang kereta api. Beberapa warga atau calon penumpang kereta api menyebut mereka memilih mudik lebih awal lantaran untuk mengantisipasi adanya kepadatan penumpang pada masa angkutan lebaran yang dihitung sejak H-10. Dan berdasarkan informasi dari Humas Daop 1 PT KAI, pihaknya menyebut untuk penjualan tiket mudik sampai saat ini masih terus berlangsung, dan untuk tiket H-10 yaitu dari tanggal 22 April hingga 1 Mei saat ini sudah terjual sekitar 70%, dan untuk tiket dari H-5 yaitu dari tanggal 27 hingga tanggal 1 sudah terjual sekitar 90%, dan diprediksi untuk puncak arus mudik sendiri terjadi pada H-5 yaitu pada tanggal 27 hingga tanggal 1 Mei. Kemudian untuk mengetahui informasi dari Stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur sudah ada rekan saya di sana, Maria Elizabeth. Silakan Maria dengan laporan Anda. Ya, Vito, tidak seperti di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Saat ini kami berada di Stasiun Gubeng, Surabaya. Tampak di ruang tunggu masih lengang, tidak ada calon penumpang yang menunggu atau untuk mudik ke arah tujuan mereka. Memang kenyamanan kereta api menjadi prioritas utama masyarakat dalam memilih moda transportasi terutama untuk perjalanan jarak jauh, seperti nantinya untuk perjalanan mudik dan balik lebaran. Bagaimana persiapan PT KAI dalam arus mudik dan balik lebaran? Saat ini bersama saya Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Bapak Lukman Arif. Selamat siang, Pak Lukman. Selamat siang, Mbak Elizabeth. Pak Lukman, bagaimana persiapan PT KAI untuk arus mudik dan balik lebaran saat ini, Pak?
Ya, KAI telah menetapkan masa angkutan lebaran di 28 ini mulai tanggal 22 April sampai dengan tanggal 13 Mei atau selama 22 hari. Selama masa tersebut, total tempat duduk yang kami sediakan sebanyak 516.300 tiket kereta api jarak jauh dengan berbagai kota tujuan dan berbagai KA jarak jauh. Total ada sebanyak 39 KA reguler yang kami berangkatkan di wilayah Daop 8 Surabaya. Dan sampai dengan hari ini sekitar 45% dari jumlah 516.000 tadi telah terpesan masyarakat untuk menggunakan jasa kereta api di masa angkutan lebaran nantinya. Pak, untuk persiapan nantinya ada lonjakan untuk arus mudik Pak, terutama bagaimana persiapan terutama untuk protokol kesehatan untuk di stasiun Gubeng Surabaya ini Pak? Ya, memang pada angkutan lebaran di tahun 2022 ini berbeda dengan lebaran di tahun 2019 karena sekarang kan masih masa pandemi dan kesehatan menjadi atensi utama kami karena kami telah berkomitmen untuk menyediakan layanan transportasi kereta api yang selamat, nyaman, serta sehat kepada penumpang di masa pandemi ini. Oleh karena itu kami meyakinkan pada masyarakat bahwa mereka yang berada di dalam kereta api adalah yang telah sesuai dengan syarat melakukan perjalanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi apabila ada penumpang, masyarakat atau penumpang meskipun telah memiliki tiket tapi dia tidak sesuai dengan syarat yang ditetapkan, tidak akan kami izinkan untuk menaik kereta api melaksanakan perjalanan. Baik, terima kasih Pak Lukman. Ya, pemirsa, di stasiun Gubeng ini tersedia gerai untuk tes antigen sebagai syarat perjalanan jarak jauh dan juga ada gerai untuk vaksinasi booster COVID-19 yang disediakan di stasiun ini bagi masyarakat yang belum mendapatkan vaksin booster. Demikian laporan kami dari stasiun Gubeng Surabaya, kembali ke studio bersama Pram. Ya baik, terima kasih banyak Maria Elizabeth langsung dari stasiun Gubeng Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya tadi sudah rekan Vito Erlangga langsung dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan.